Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada senang. Saya lebih senang lagi ngelihat ibu-ibu, bapak-bapak yang ceria. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti, amin. Insya Allah mudah-mudahan pada sehat semua, amin. Pada lunas utangnya, amin. Ada yang punya utang di sini nggak? Banyak. Bayarnya pakai apa kalau utang? Jangan pakai duit, susah. Ntar nggak kebayar-bayar. Kita baca Fatihah lagi, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita dan menjadikan gedung ini mudah-mudahan jadi dengan rizkinya, amin. Makasih Dr. Gigi Edi, sahabat saya dari awal berdakwah di Jawa Tengah dan orang tua saya semua, dan Pak Busro, alhamdulillah ketemu di sini, berkah banyak umur, mudah-mudahan sehat semuanya. Al-Fatihah. Ya, di sini ada kakek saya di belakang. Di depan aja duduknya. Depan. Ini ada kakek saya, kakek kandung. Alhamdulillah ada Haji Faisal Mimbar. Saya separuh orang Kendal. Ayah saya Kendal Kaliungu. Oh, bukan Betawi ya. Jawa ya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya terkesan sekali dengan nawaitu Dr. Gigi Edi dan kawan-kawan Rumah Sakit Islam Kendal untuk membangun tanpa hutang, zero liability. Itu keren banget. Ekonomi yang dibangun dengan utang memang ada percepatan, tapi rapuhnya luar biasa. Salah satu dari 7 atau 8 hal yang dimintai perlindungan kepada Allah dan yang minta adalah Rasulullah. Salah satunya adalah hutang. Ketika ekonomi kemudian menomorsatukan hutang, memang tatanan yang dibangun agak enggak fair ya, agak enggak adil itu. Saya memperkenalkan gagasan patungan usaha yang belum selesai. Insya Allah kita akan sempurnakan. Sebuah gagasan di mana seluruh opportunity kemudian dikembalikan kepada semua yang menikmati opportunity itu. Simpel, sederhana. Misalkan kawan-kawan mendapati pemerintah pengen membangun jalan tol, maka yang paling simpel adalah seluruh pengguna jalan tol diundang menjadi pemegang saham. Selesai. Tanpa utang itu. Benar-benar tanpa utang. Kemarin saya ketemu dengan Pak Dirut ya di Jakarta. Alhamdulillah. Didoain sama saya Rajab. Mudah-mudahan Rumah Sakit Kendal ini bukan cuma bisa membangun satu gedung tapi manfaat. Jadi nomor 1 tuh ya, yang diatur adalah kesabaran. Dan kesabaran ini sebenarnya di ekonomi dipakai, pada waktunya dipakai betul itu. Teman-teman yang belajar ekonomi kenal istilah suspend. Kalau pergerakan saham benar-benar menggila, wajib pemerintah mengsuspend. Direm dulu, direm. Laju ekonomi yang dibiarkan meninggi malah bahaya, maka pemerintah kemudian mengerem. Di satu sisi kemudian kita dipacu untuk percepatan. Di satu sisi kita dipacu untuk percepatan. Ibu bapak pengen bangun rumah. Di satu sisi suruh sabar, tapi satu sisi lain pengen cepat. Nah, ketika pengen cepat itu, ini Ibu Mardiah yang menjadi wasilah saya nyampe di Kendal, alhamdulillah. Saya ulangi ya,
Siapa di antara ibu-ibu yang pengen pergi haji umroh? Pergi haji dan pengen umroh, mana coba? Yang sudah pun pengen lagi, betul tidak? Tapi kan akan melambat gerakannya kalau kemudian pakai duit, pakai tabungan, lama itu. Di satu sisi saudara dituntut untuk sabar, fasbir sabran jamila, sabar, ntar juga nyampe gitu. Tapi di sisi lain kita pengen segera. Nah, apakah Allah tidak menyiapkan instrumennya agar kemudian hamba Allah, yakni hambanya, ada percepatan bisa sampai ke tanah suci, tidak menunggu 5-10 tahun yang akan datang. Kalau perlu Januari besok atau Desember besok sudah ada umroh di tanah suci. Siapa yang pengen umroh ke tanah suci? Besok Desember. Siapa yang tidak punya duit tapi dia punya Allah? Hati-hati loh, nggak ngacung tuh bahaya. Berarti nggak punya Allah. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah siapin kok percepatan itu. Saya dari dulu saya memang pengen jadi learner ya, pengen jadi pembelajar. Dari dulu nawaitunya memang pengen belajar. Ketika saya duduk menjadi penjaga toilet dengan izin Allah Subhanahu wa taala di terminal Kalideres, saya seperti peneliti. Saya penulis, berusaha ingin menjadi penulis. Karena itu saya siapin kertas. Jadi ketika saya kemudian menjadi penjaga toilet, saya punya catatan historis. Kalau nggak ngelibatin Allah berapa pemasukannya, kalau ngelibatin Allah berapa pemasukannya. Saya lihat lagi teman-teman yang lain, kan yang jaga bukan cuma kita, tapi ganti berganti. Setiap pemegang saham di toilet itu membawa kemudian anak buahnya masing-masing. Ya. Toilet kecil di terminal Kalideres mungkin ada 9 atau 13 pintu, mungkin 3-4 pemilik. Nah, 3-4 pemilik itu bergantian menaruh orang-orangnya. Saya satu di antara yang dibawa oleh pemilik, duduk di situ menjaga toilet. Karena dengan izin Allah, alhamdulillah saya sebagai penulis, saya punya tuh catatan. Coba nih gua jagain toilet tanpa duha. Saya seperti seorang peneliti. Maka saya bilang, Pak Busro, saya nih kalau dihadiahi oleh Allah dan insya Allah dihadiahi oleh Allah memimpin negeri ini gampang, nggak susah. Saya akan sering nongol di TV ngajakin doa aja udah, ngajakin semua beribadah saja sudah. Nanti pertolongan akan Allah datengin. Kita datang kemana-mana, kehormatan nggak ada, hina iya, diatur bener. Tapi kalau kita datangnya ke Allah, simple. Lihat ya, ketika saya kemudian menjabat menjadi penjaga toilet, dengan muta'ammidan, dengan menyenggahnya, saya hari itu tidak sholat duha. Pengen tahu hasilnya berapa? Alhamdulillah 7.000, 8.000. Kita dapat 10%. Jadi pemasukan toilet kira-kira 70.000, 80.000. Lalu kemudian saya melakukan sholat duha. Saya melakukan sholat duha dengan sengaja. Makanya kalau kata orang-orang bilang, Yusuf Mansur tuh duha pengen rizki, tahajud pengen rizki, sedekah pengen rizki. Loh, pertanyaan saya begini, emang gak mau rizki apa? Jangan bohong loh. Ente nggak duha juga pengen rizki, ngawur aja. Ya, tapi nggak begitu. Masa ibadah dikaitkan dengan rizki? Ibadah apa yang tidak terkait dengan rizki? Ibadah apa? Tunjukkan kepada saya, suami. Tunjukkan kepada saya ibadah apa yang tidak terkait dengan rizki. Ibadah apa? Tidak ada. Semua ibadah perlu rizki. Semua ibadah harus dengan rizki. Dan semua ibadah related dengan rizki. Di dalam bisnis, economy value, ibadah punya economy value. Coba ya, seorang security without tabassum, without smile, tanpa kemudian senyum, dengan seorang security yang dia kemudian dibekali dengan senyum, smile service excellency. Apa yang terjadi ketika dia kemudian dia menjadi ahli senyum? Dan itulah ibadah.
itu naik Pak. Jadi nggak ada omong kosongnya ibadah itu kaitannya dengan rezeki itu, nggak ada omong kosong. Itu bener banget. La nas'aluka rizqa, kata Allah di dalam surat Thaha, nahnu narzukuk. Kalau kalian mau rezeki dariku, ikut aturanku. Hey, follow my rules. Begitu Allah bilang, sini ikut aturanku. Oh, mau nyari rizki kok, nggak mau nyari yang maha memberi rizki. Saya sholat duha, dan saya punya catatannya. Kalau saya sholat duha 2 rakaat seperti apa, saya sholat duha 4 rakaat seperti apa, saya sholat duha 8 rakaat seperti apa. Punya. Sekarang ini alhamdulillah Allah SWT mengizinkan saya menulis 230 buku hari ini. 90% isinya bukan teori tapi pengalaman. Bahkan ada satu episode di mana saya tidak menjaga toilet. Luar biasa, jangan ditiru ini. Ibarat kata warung nggak perlu dijaga, jangan ditiru, makanya saya bilang. Sebab kalau tanggung jadi masalah. Ada satu episode begitu Mas Yunus, Mas Mono yang mendampingi saya, alhamdulillah pengusaha muda. Dan teman-teman para jamaah yang dirahmati Allah, saya minta doa juga dari Bapak Ibu semua biar istiqomah. Saya tidak jaga toilet. Terus ngapain? Saya memilih menjaga musola. Saya memilih menjaga toilet dan tempat wudhunya musola. Atas prestasi itu kemudian saya dihadiahi jam tangan oleh yang punya toilet dengan izin Allah, karena dia senang. Dia bingung dengan pencapaian itu. Kok bisa 300-400 ribu? Sesuatu yang unbelievable. Ditungguin betul 70-80. Giliran gak ditungguin bisa 300-400 ribu. Bingung dia. Ketika kemudian saya jelaskan, khadim man khadamani, begitu Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, layani yang melayaniku. Ini juga prinsip niat, prinsip nawa itu. Sebuah rumah sakit, any business lah, atau any activity, ya apapun kemudian yang kita lakukan, nawa itu karena Allah, melayani, to serve Allah, to serve people, untuk melayani Allah, melayani manusianya. Wah, itu hasilnya juga lebih gede Pak. Seorang tukang soto dengan 200 mangkok, maka dia akan mendapatkan hitungan berapa untung satu mangkok dikali 200. Tapi manakala dia nawaitunya to serve people, dia pengen melayani hamba Allah, pengen melayani yang sarapan, maka hitungan untungnya bukan cuma hitungan untung 200 mangkok dikali untungnya. That's it. Seorang polisi, Anda Pak Miardi. Pak Miardi kemudian bertugas, tapi Anda nawaitunya nyari kerjaan. Wes gak ada kerjaan lain, saya jadi polisi saja. Maka Anda akan mendapatkan hitungan kertas. Berapa jatah Anda pekerjaannya segitu. Ini namanya blessing. Kalau kemudian kita bisa bilang ini barokah, saya pengen jadi polisi. Kenapa? Karena saya pengen membantu negeri saya, pengen membantu negara saya, pengen membantu bangsa saya, pengen membantu orang banyak. Maka hasilnya Miardi more than your salary, lebih gede daripada salary. Artinya sebenarnya percepatan pun Allah siapin. Allah siapin. Saya jagain kemudian toilet masjid, saya bersihin toilet saya dan saya bersihin toilet masjid. Enggak saya jagain, saya siapin kotak seperti sebagaimana saya tungguin. Bedanya saya tidak nungguin di lokasi. Apa yang terjadi Pak? 300-400 ribu. Dan setiap saya jagain, saya ulangi, jagain, saya ulangi, saya jagain, saya ulangi, terjadi keanehan. Orangnya tetap sama, angkanya beda. Maka ketika kemudian dibangun rumah sakit Islam Kendal ini dengan prinsip-prinsip ilahiyah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di kemudian di Pak Dr. Gigi Edi. Itulah the best way-nya. Toyota way lewat. Toyota way lewat. Amadu Hawe. Sederhana. Saya pertama kali ketemu hadis duha itu lompat-lompat karena saya jobless, nggak punya kerjaan. Saya lihat hadisnya, sederhana, irka'li arba'a raka'atin, akfika akhirahu. Salat untukku 4 rakaat di pagi hari, aku akan cukupkan rizkimu di siang hari. Saya bilang, bener nih hadis. Masuk sih, enteng nemen. Orang saya tak turun naik bus jualan es. Saudara sudah tahu, sudah mendengar dari layar kaca, dari televisi, dari radio, dari ceramah-ceramah saya.
Without Allah, tanpa Allah, kerjaan saya seperti mic yang dicopot. Bapak mau pergi haji, pakai duit bapak sendiri. Mau bangun rumah, pakai duit bapak sendiri. Itu bagaikan mic tanpa kabel. Semakin effort dikerasin, semakin sakit jiwa seseorang. Tanya sono pegawai-pegawai yang nyambi sana nyambi sini untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang terjadi? Tiap malam dikerokin. Wes santai, tenang, rileks. Fasobrun jamil. Tapi percepatan gimana? Ada percepatan itu. Ada percepatan itu. Saya datang ke nenek saya ketika umur saya masih kira-kira 8-9 tahun. Alhamdulillah saya punya kebiasaan menulis itu dari kecil. Makanya ajarin itu anak-anak nulis apapun. Apalagi sekarang sudah zamannya sokmed, semua orang jadi terlatih buat nulis. Bagus, alhamdulillah. Please do, lakuin. Tapi untuk tujuan-tujuan yang baik. Saya kecil, Yusuf masuk kecil, umur 8-9 tahun, pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. Terus saya datang ke nenek saya, Mi, Dokter Edi, saya cerita ini karena inilah yang saya ceritakan ketika saya ketemu pertama kali dengan antum di Semarang. Umi, zaman pengen beli mainan. Umi nanya, di mana belinya? Di pasar. Berapa duit? 14.000. Itu sama dengan pertanyaan, ini duit yang dibutuhkan oleh gedung ini berapa? Sama kan? Tinggal di template saja. Sama dengan keinginan bapak pergi haji dan umroh, berapa duit haji dan umroh? Sama. Sama dengan keinginan bapak membeli mobil, berapa duit mobil itu? Buat saya hari ini mobil murah banget, murah bener. Mobil Alphard itu nggak ada mahal-mahalnya sama sekali, nggak ada mahalnya. Alphard bagi orang memang 700 juta, tapi buat saya 1 juta aja. Kita bisa beli Alphard dengan 1 juta saja. Dulu ketika saya pasang iklan di koran, bodoh ada yang laporin ke MUI. Ini sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dulu saya jual Kijang Pak, cuma 24 juta. Jadi saya bilang saya jual mobil Kijang baru 24 juta. Ribut orang. Ini penipuan mesti. Saya bilang nipu gimana? Ya mana ada Kijang harga baru 240 juta kok jadi 24 juta? Ada. Kamu belinya jangan di showroom. Kamu belinya di janda-janda yang miskin. Kamu belinya di anak-anak yatim. Kamu belinya di orang-orang yang susah. Kamu belinya di kolong jembatan. Kamu bagi duit 24 juta itu kepada semua hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Di sana kamu beli. Nanti Kijang akan Allah hadirkan. Oh kalau itu mah tahu. Ya kalau tahu laksanain. Ternyata enggak. Kenapa? Iman. Persoalannya iman. Sama ketika ibu pengen bangun rumah. Kalau saya bilang, udah hitung rumahnya berapa duit. Saya terima, saya disalahin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi it's your choice. Ini pilihan Anda. Anda ikut menyalahkan saya, yang nggak usah pakai cara ini. Selamat menabung. Selamat menikmati Anda punya rumah. Tidak terbangun-bangun. Yakin. Ya selamat, silakan. Atau you follow me, atau Anda ikut saya. Panggil tukang, panggil desainer. Saya mau bangun rumah nih 2 lantai, berapa duit? Begitu dihitung, 500 juta Pak. Siap. 500 juta langsung hitung pakai sedekah. 500 juta kali 10%, berarti 50 juta. Daripada saudara nabung buat 500 juta, mendingan saudara nabung buat 50 juta.
Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak usah mikir, saya, kita, bapak, ibu nggak usah mikir. Allah bilang keinginan kamu jadi urusanku. Enak kan? Gak mau. Ya bodoh. Saya datang ke umi saya. Me, saya ketok kamarnya, saya temuin dia di Balai Batu. Jam'an nama asli saya. Pengen beli mainan. Di mana belinya? Di pasar. Berapa duit? 14.000. Apa kata umi saya? Ya udah, kan umi ngasih duit ke kamu tuh 500. Tabungin 100, ya. Saya Yusuf Mansur kecil kecewa. Minta, ternyata disuruh nabung. Kecewa. Dan saya tulis kekecewaan saya. Gimana sih umi? Jadi kayak anak perempuan saya zaman dulu. Apa catat, apa catat. Saya tidak tahu dulu kegunaannya apa. Ternyata sekarang berguna. Kok minta duit bukan dikasih aja langsung, dia punya kok. Ini kan sama, kan Allah punya. Kalau kita minta, Allah pasti kasih. Dia bisa ngasih kok. Tapi kenapa Allah nggak langsung ngasih? Sama sama nenek saya. Dia pengen melatih saya. Dari mana saya taunya? Look, lihat. Mulailah saya nabung karena bener omongannya bener, dan itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara semua. Kalau pengen apa-apa nabung, padahal itu kesalahan paling bodoh nabung itu. Nggak bener Pak nabung itu, jangan dibohongin itu. Yang bener itu dagang, biar muter duitnya. Kenapa Amerika masih bisa bertahan? Spending money-nya gede Pak. Kenapa kita juga masih bisa bertahan? Sebenarnya karena perilaku kita yang senang belanja. Sebenarnya begitu tuh. Ada bagusnya. Ada bagusnya. Jadi rata gitu. Buat belanja tuh banyak. Enggak butuh panci asal ada orang nawarin beli. Enggak butuh daster ada orang nawarin beli. Yang begitu tuh ekonomi jadi jalan. Yang paling benar itu dagang atau sedekah. Nabung nggak bener. Nih hitung yang bener ya. Kalau saya perlu atau mau beli tanah 30 juta, sementara saya bisa nabung sebulan 3 juta. Maaf nih para perbankan, motivasi Anda jangan nyuruh nabung. Kalau orang pengen duitnya tuh naruh di Anda, ngapa Anda juga nggak bakal berkah. Nawaitunya nolongin orang gitu loh. Kenapa saya harus nabung? Oh saya bukan nabung, saya nolongin orang. Saya naruh duit di bank supaya bank kemudian menggulirkan kepada yang lain. Itu baru benar. Tapi kalau naruh duit, salah. Rusak tuh, otaknya rusak. Maaf ya, pahit nih emang. Salah sendiri nyuruh saya ceramah di sini. 30 juta kita nabung 3 juta Pak Busro. Pertanyaan saya, untuk mencapai 30 juta, kalau saya nabung 3 juta, berapa bulan saya bisa mencapai itu tanah 30 juta? Berapa bulan? Ngaco, matematika dari mana? Hitung yang benar. Kalau saya perlu 30 juta untuk beli tanah, saya bisa nabung sebulan 3 juta. Hitung yang benar. Pada sekolah kan? Sekolah enggak? Jawab coba, ragu-ragu ya. Pada sekolah enggak? Sekolah. Jadi kalau saya butuh 30 juta dan saya nabung 3 juta sebulan, berapa bulan? Enggak benar. Mana ada sekolahnya enggak benar. Emang situ pikir sekolah cuma yang di formal. Kehidupan juga sekolah. Sing, belajar, look at your life. Look back to your life. Lihat kehidupan Anda semua. Kecapai enggak 10 bulan? Enggak. Coba aja jajal 3, 10 bulan 30 juta. Datang dah sono. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, buka. Masih ingat saya, Bu? Masih. Nang Mansur. Ada apa ya? Seperti yang dulu saya bilang, saya pengen beli tanah Ibu. Ya, saya pengen beli tanah Ibu, ini udah ada duitnya 30 juta. Oh ya sudah dijual gitu. Nggak kebeli. Kenapa? Tanahnya sudah kejual. Kalaupun masih ada,
Oh boleh, tapi naik. Sekarang 1,5 ya di sini. Jadi sekarang harganya 65. Nabung lagi, nggak kuber lagi. Dan apa iya 3 bulan 9 juta? Iya tah? Betul Budiono, kalau ente nabung, ente namanya nama wakil presiden ya. Budiono, Masya Allah. Kalau ente nabung 3 juta, 3 bulan 9 juta, bener? Mana? Begitu 2 bulan narik 5 juta. Orang mertua datang minjem duit. Anak masuk rumah sakit. Nggak bener Pak. Nabung tuh nggak bener. Yang bener gimana? 30 juta ikutin cara nenek saya. 30 juta kali 10%, 3 juta. Anda nabung 3 juta aja, cukup. Jadi kalau Anda target 10 bulan, maka bilangan pembaginya adalah 3 juta bagi 10, 300 ribu. Nabungnya di mana? Di Bank of Allah. 300 ribu bagiin aja udah duitnya. Bat. Begitu naruh 300 ribu, placement duit 300 ribu, tapi indallah 3 juta. Itu kalau pakai matematika 10 kali lipat. Bagaimana kalau matematikanya 700 kali lipat? Oh gila ya. Kalau pakai matematika 700 kali lipat, maka hanya dalam waktu 1 bulan closing sudah, tanah itu jadi milik ibu. Nenek saya bilang, nabung. Saya nabung. Yusuf Mansur kecil seperti pelaku ekonomi, lulusan fakultas biasa, universitas biasa. Ekonomi yang dipakai ekonomi barat dan timur yang bukan ekonomi Quran. Untuk mengejar 14.000 berapa yang saya bisa tabung. Lalu saya kemudian mengkalkulate, saya bisa nabung 100 perak 1 hari. Bila saya nabung 100 perak 1 hari, maka perlu perjalanan 140 hari. Saya ngelihat catatan 140 hari pusing. Saya kecil nih, umur 8 tahun, kecil 8 tahun, tapi begitu ngelihat, masa sih buat beli mainan 140 hari? Ya udah nggak zaman Pak. Hari ini memang main tembak-tembakan, tapi begitu 140 hari ke depan, ya udah ganti musim Pak. Betul tidak? Tapi karena saya pengen mainan itu, bismillahirrahmanirrahim, saya nabung. Itulah Anda semua. Yang kurang sabar, Anda ngutang. Itulah Anda semua. Jangan. We are not the hutangers anymore. Kita sudah bukan lagi bangsa penghutang. Saya suka diledekin sama orang-orang. Oh, kamu tuh duha, pengen rizki, pengen mobil duha, pengen rumah duha, sedekah, tahajud. Ya nggak apa-apa, saya mau daripada ente pengen mobil ngutang, pengen rumah ngutang. Ya apa ngutang terus. Ada doa loh, Indonesia 240 juta ya. Nongol sedikit apa presidennya di depan TV. Kita pengen bangun MRT ini, doain yuk. Begitu aja udah, insya Allah kelar, nggak perlu utang. Nggak beres kalau nggak melibatkan Allah. Nah, cara melibatkan Allah itu nggak sama dengan cara-cara manusia. Cakep dah. Apa yang dilakukan sama RSI Kendal, cakep. Bener, mending sabar sudah. Di satu sisi sabar, tapi di sisi yang lainnya apa? Di sisi yang lainnya adalah teman-teman melakukan agenda percepatan seperti yang saya bilang tadi. Saya terusin ya, karena sudah mau masuk waktu zuhur. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya nabung 100. Ketemu Jumat, ketemu hari Jumat. Hari Jumat Pak Busro, di rumah kami ada pengajian. Semua cucu-cucu gelar karpet, gelar tikar, ngasih kipas angin. Yang dulu kipas angin apa namanya tuh? Bambu. Ilir. Nah, kemudian setelah selesai Jumatan, makan-makan tuh, cucu-cucu makan-makan. Karena waktu itu liburnya Jumat, bukan hari Ahad, liburnya hari Jumat. Habis makan, nenek saya ngasih persen 200 perak tambahan. Dibagi itu satu-satu, 200. Saya juga dibagi 200.
Tapi begitu dibagi 200, tangan saya dipegang. An, nama asli saya Jam'an. Yusuf nih nama baru. An, kemarin nabung enggak? Nabung Mi. Dapat berapa? Belum dihitung. Coba ambil tabungannya, Umi pengen lihat. Waktu itu tabungannya bentuknya rumah-rumahan, celengan rumah-rumahan. Jadi naruh di celengan itu, cepet, 100. Oh pagi, Jumat pagi saya ketemu nenek saya. Rumah saya panjang Pak. Rumah saya itu di Jakarta, itu panjangnya 400 meter. Ini rumah zaman dulu nih, panjangnya 400 meter. Pokoknya kalau berdiri dari pintu depan sampai pintu belakang gak kelihatan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah nenek saya di tengah. Saya datang ke situ. Saya tanya sama nenek saya, udah nabung An? Udah. Dapat berapa tuh? Belum dihitung. Saya bawa. Kemudian umi saya bilang, buka kuncinya. Dibuka. Begitu hitung, ternyata 700 perak. 700 perak itu kemudian, ini kalau tidak salah azan ya. Sudah azan betul. Hah? Azan sudah. Nah, harusnya kita tutup karena sudah azan. Kita belum. Masih berapa menit? 10 menit? 10 menit? Bismillah. 700 perak, nenek saya bilang, mariin duit yang 700. Siniin duit yang 700. Buat apa Mi? Begitu saya tanya. Sono kamu beli ke pasar cabai, tomat, bawang. 700 perak itu saya disuruh beli cabai, tomat, bawang. Saya berangkat kemudian beli cabai, tomat, bawang. Di perjalanan saya mikir, kenapa ya? Kok saya disuruh beli cabai, tomat, bawang? Bukankah ini tabungan saya buat beli mainan? Kenapa saya disuruh beli cabai, tomat, bawang? Begitu saya beli cabai, tomat, bawang, saya kembali ke rumah. Itu cabai diiris, bawang diiris, tomat direbus. Saya nangis tuh. Dalam hati saya bilang, itu tabungan saya. Tapi nenek saya nggak peduli. Nah begitu selesai pengajian Jumatan dikasih duit 200 perak. Nenek saya bilang lagi, An, tabungin lagi duitnya. Mikir saya, loh kalau saya nabung lagi, nanti ketemu Jumatan berikut diambil lagi. Ya tapi samina watona, saya nabung lagi. Ketemu Jumat berikutnya, nenek saya nanya lagi, An, udah berapa tabungannya? Saya bilang sama kali kayak kemarin 700. Ya sudah, beliin cabai, tomat, bawang. Yang kali itu saya nanya Pak, Umi, saya minta Jam'an minta mainan 14.000. Umi nggak ngasih duit, Umi nyuruh nabung. Jam'an nurut nabung. Tapi baru dapat 700, diambil duitnya buat beli cabai, tomat, bawang. Ini dapat lagi 700. Disuruh lagi beli cabai, tomat, bawang. Lah kapan beli mainannya? Alhamdulillah nenek saya ngejewer. Jangan banyak ngomong, jalan sono ke pasar. Without explanation, nggak ada penjelasan apapun. Di perjalanan saya datang ke pasar nangis, saya bilang ya Allah, pengen mainan kok malah disuruh beli cabai, tomat, bawang. Disitulah saya kemudian dapat ilmunya. Saya nanya sama ibu saya, Bu, mantunya Faisal Mimbar, Bu, ini gimana ini? Mau mainan kok malah disuruh nabung. Begitu dapat tabungannya malah dipakai cabai, tomat, bawang. Ibu saya nyengir. Kata ibu saya begini, itu Umi lagi nyuruh kamu sedekah. Cabai, tomat, bawang yang dari kamu bercampur dengan makanan yang Umi sama ibu sama Bu Noni siapin. Oh jadi bukan buat mainan? Bukan. Kenapa begitu? Kata ibu saya, setiap sedekah dikali 10. Kamu sudah ngasih berapa sama Umi? Udah ngasih 14.400 perak. Ya sudah, berarti minggu ini kamu bakal dapat mainan itu. Begitu kata ibu saya. Luar biasa nih. Ini matematika Quran Pak. Kalau saya hitung 140 hari. Tapi giliran kemudian saya pakai ilmu sedekah cuma 14 hari. Dan itu terbukti. Ada ibat namanya. Ibat itu misan sama saya, misanan, beda paman. Dia disunat, saya nggak disunat. Tapi ada Tante Windu datang bawa hadiah buat ibat
dan bawa hadiah buat saya. Apa kata Tata Windu? Ini buat Ibad, ini buat Adi. Si Jaman mana? Si Jaman gitu. Saya ada tante. Ini buat kamu An. Unbelievable. Mainan itu adalah mainan yang saya mau. Teringatlah saya kemudian sama nasihat ibu saya, penjelasan dari ibu saya, itu kamu disuruh sama Umi supaya sedekah. Karena kalau kamu nabung, kamu perlu 140 hari. Tapi kalau kamu itu pakai sedekah, setiap kamu nabung 1, di sisi Allah 10. Sudah berapa kamu ngasih ke Umi? 1.400. Ya sudah, berarti minggu ini bakalan ada. Maka saya kemudian ketika menjadi ustadz, saya bilang sama jemaah semua, kalian, saya, kita, bapak, ibu semua tidak usah meragukan bayaran Allah. Yang menjadi teka-teki buat kita adalah bukan Allah akan balas atau tidak, bukan Allah akan bayar atau tidak, tapi yang menjadi teka-teki adalah dengan cara apa ya Allah membalas. Yang itu dirahasiakan oleh Allah. Saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Ibad disunat. Oh, datang Tata Windu, selesai. Lihat kemudian gedung ini. Tinggal percepatannya yang banyak, instrumen percepatannya yang banyak. Jangan jadikan sedekah sebagai alat satu-satunya. Jangan. Yang banyak instrumennya. Ada tahajud, yang itu masih dilestarikan di sini, alhamdulillah. Ada kemudian membebaskan orang-orang miskin dari biaya berobat. Ada kemudian membangunkan klinik-klinik kecil menjadi satelit-satelit penarik energi, yang lainnya sebagainya. Dan insya Allah itu sudah tepat benar. Khususnya buat ibu-ibu yang pengen umroh. Umroh berapa duit umroh? Sekarang berapa? 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Mau pakai yang 10 apa 700? 30 juta. Kalau ibu pakai yang 10%-an, ibu keluar 3 juta. 3 juta ada nggak 3 juta? Nggak ada. Bener nggak ada? Coba. Mic, ada mic. Ada mic nggak? Oh, pakai kabel. Ya udah, ibu yang pakai kerudung coklat. Pengen umroh betul? Pengen. 3 juta nggak ada? Daripada ibu nyari 30, mending 3 juta loh. Nggak ada 3 juta? Beneran? Oke, bismillah. Ada duit berapa yang ibu punya? Yang ada ready buat sedekah ada berapa? Berapa? Enggak apa-apa, enggak hari ini. Besok kapan? Yang ada di rumah ada berapa? 300 ribu. Oke, ibu masih punya cincin? Masih punya kalung, gawang? Enggak ada? Oke, enggak punya emas. Ada handphone? Mana coba lihat handphonenya? Iya, enggak apa-apa. Saya bantu. Oke, itu handphone apa? Samsung. Kalau dijual berapa duit? Taruh 500 ya. Lebih. Ibu, kalau ibu bilang nggak ada cash, mungkin benar. Tapi ibu punya Samsung tuh. 300 ribu tambah Samsung 500 udah 800 loh. Ya, betul nggak? Sudah 800 ribu. Oke. Ibu punya TV di rumah? Iya dong, kan harus your best gitu kan. Oke. Ibu punya TV di rumah? Punya. Bisa dijual sebentar? Aduh, TV lama tapi. Ya nggak apa-apa, nggak pakai lama, nggak pakai baru. TV Bisa. lama bisa. Bisa. Oke, ada CD-nya, DVD-nya? Ada. Ada. Satu set kira-kira laku 500? Bisa 500? Lebih mungkin ya yang segitu. 500 tambah 800 sudah berapa? 1.300.000. Sudah 1,3. Oke, push your limit. Push your limit. Paksain lagi. Orang suka maksa buat hal-hal yang bukan dunia, bukan Allah. Contoh misalkan, dokter buka maskernya, kemudian nepok kita. Pak, anak bapak besok harus dioperasi. Dokter tidak bertanya loh, ada duit apa enggak, siap duit apa tidak. Tapi Anda akan memaksa diri Anda nyari duit buat operasi, betul tidak? Celana kolor pun kalau perlu digade. Tapi kenapa kalau buat Allah tidak? Punya duit gak? Enggak. Padahal pada saat enggak,
Anda punya handphone, Anda punya cincin emas, Anda punya motor. Motor saya belum tanya loh. Ada motor nggak? Ada. Nah, Masya Allah, ini nungguin sedekah yang ini dulu ya. Rezekinya dia. Bu, tuh motor kalau dijual berapa ya? 5. Selesai. Selesai sudah. Motor dia kalau dijual 5 juta. Tambah lagi emasnya, tambah lagi Samsungnya, tambah lagi TV-nya, lebih dari 6 juta. Ibu berdua berangkat bersama suami. Amin. Jangan amin, hari ini sedekah. Kecuali nggak punya duit at all sama sekali, ya sudah beginilah. Tapi kalau ada, ya keluarlah. Ngawur. Luar. Sudah hari ini nggak usah dibawa motornya. Sedekahin aja. Nih, kalau nggak punya duit, kalau tidak punya duit, kalau tidak punya duit jangan berangkat besok dong. Jangan berangkat Desember lah. Tiru cara saya tadi. Oh, 30 juta. Baik, saya pengen berangkat 2 tahun lagi deh. Nah, kan kalau 2 tahun lagi enteng. 2 tahun lagi tuh jadi begini Pak Edi. Nih, lihat. 3 juta. Ini kan kita sedekah segini nih. Kalau pakai 10 kali lipat. 3 juta dibagi 24. Tar, 3 juta 100 berapa tadi? 3 juta dibagi 24. Ketemunya ibu sedekah 125.000 per bulan. Ini financial planner yang saya udah jadiin buku tuh. Financial planner yang saya jadiin buku. Judulnya Financial Planner by Giving. Dengan cara sedekah. 25, 125. Terus kata ibu gini, waduh saya nggak punya duit. Oke, kalau nggak punya duit 125, jangan pakai satu pintu yang namanya sedekah. Ibu pakai duha juga. Kalau pakai duha berarti dibagi 2. Dari sedekah 125 dibagi 2. Separoh yakni 62.500 dari pintu sedekah. 62.500-nya dari pintu duha. Anda boleh nggak setuju, tapi jadiin aja tuh mimpi kalau nggak setuju. 62.500 masih lama. Ustaz saya masih nggak mampu. Kalau nggak mampu bagi 4. Jangan cuma tahajud, jangan cuma duha. Apalagi cari aja apa kira-kira, baca Quran. Nah, bagi 4. Kalau bagi 4 berarti 125.000 bagi 4. Kurang lebih 30.000. Wah, masih nggak bisa. Kalau masih nggak bisa, apa yang ibu bisa? Ngajar bisa dari pintu ngajar. Maka ketika seseorang punya pintu banyak, demi Allah umrohnya dibayarin dan dapat duit. Kenapa? Karena lebih. Kalau Anda punya 10 saja, tinggal 10.000 kok sedekahnya. Dan manusia kan amalnya banyak. Salahnya amalnya itu tidak diterima sama Allah. Gara-gara apa? Tidak bismillah. Ya nggak diterima. Nyapu-nyapu aja. Mana jadi amalan? Nggak jadi amalan. Anda yang jadi karyawan itu sedekah buat Allah. Tapi karena Anda kerja judulnya nggak pakai bismillah, nggak jadi amalan. Tapi kalau pengen jadi amalan, saya ceramah pengen jadi amalan, bukan karena amplop, bukan karena transferan, bukan karena apa, bukan karena Allah. Lalu bismillah, jadi amalan. Siapa orang yang tidak punya amalan? Punya. Ketika dia punya, tinggal begini, dong, selesai semua. Allah. Oke. Nah, apa saja tinggal sedekah. Ya, mau gedein rasa. Jadi langkah nih, begini langkahnya nih. Orang yang tidak sedekah, nih, langkahnya begini. Tuh, 2 gitu. Tapi kalau orang sedekah, langkahnya 1 nih, tapi panjang bener. Itu kalau dikali 10, kalau dikali 700, Masya Allah. Subhanallah. Yuk kita doain, mudah-mudahan di bangunan kelar. Kemudian tradisi bersedekah 1.000 rupiah ya, Masya Allah. Dari karyawan-karyawati ini terus berjalan. Dan mudah-mudahan saya bilang sama Dr. Edi, saya juga akan belajar dari Dr. Edi.
Insya Allah saya akan belajar, terutama keistiqomahan beliau. Sampai sekarang masih bangunin orang buat tahajud, luar biasa. Dokter Edi sekalian bikin sistem aja, jadi nggak pakai SMS. Iya benar, bikin sistem calling tahajud. Nanti saya bikin ya, pakai Android. Jadi sekali tepeng gitu selesai semuanya insya Allah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan ini bangunan kelar, manfaat dan barokah. Segala upaya Dr. Gigi Edi, Pak Dirut dan semua kawan-kawan di RSI Kendal ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan semua rumah sakit Islam di seluruh Indonesia dan usahanya kaum muslimin muslimat dan usahanya siapapun dari bangsa Indonesia yang di dalamnya ada kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan Engkau bikin maju, Engkau bikin sukses, Engkau bikin berkah, Engkau bikin gak ada utang. Kalaupun ada utangnya mudah-mudahan kebayar. Ya Allah ya Rahman Rahim, sehatin badan kami, panjangin umur kami, bikin manfaat ya Allah hidup kami. Terima amal ibadah kami dan jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sampai di rumah nanti ada PR. Sampai rumah nanti ibu bapak buka surah Al-Lail. Buka surah apa? Al-Lail. Sampai rumah buka surah Al-Lail. Nanti cari ayat bunyinya fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Usahakan ayat itu ibu bapak berhak untuk mendapatkan. Maka ini juga menjadi PR utama buat semua karyawan-karyawati dari RSI Kendal. Baca betul Al-Lail ayat dan terjemahannya. Konsentrasi di ayat yassiruhu lil yusra. Selamat, mudah-mudahan saudara ketemu hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Edi Yusuf Mansur atas tausiahnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah, demikian rangkaian acara pengajian pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Amin. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi